Ke Medan kita. Medan. Mau ngapain di sana? Kuala Namu. Ini penting sekali untuk keluarga kami. Ini Medan, Bung. Medan, Bung. Makanya hati-hati. Ini beda trafiknya sama tipikal kota. Selamat datang di Desa Budaya Lingga. Ayo, Wan. Ada asuransi kan ya dia ya? Jadi karena Om Obi, sekarang kita ada di Sumatera Utara. Iya, kita udah keperluan keluarga minta temenin, ngajak teman. Boleh Iya, dong. Tapi pokoknya- kenapa kita jalan-jalan nyampe sini? Bentar, pokoknya episode pertama ada di channel Om Fitra Eri, ya. Nanti abis ini ada channel Om Obi. Dan kita abis ngeliat rumah, apa namanya? Rumah adat di Desa Budaya Lingga. Yang ini umurnya udah 163 tahun. Yang ini. Dari tahun 1862. Ini dari keluarga awal rumah ini berdiri sampai sekarang turun-temurun masih tinggal di sini. Ya, kita juga udah gerebek rumahnya sampai ke dalam. Itu ada di episode sebelumnya. Dan mikir nggak? Dari rumah ini dibuat tahun 1862 yang ini. Terpaut 163 tahun tiba-tiba ada mobil ini. Zaman rumah ini dibuat belum ada mobil sama sekali di dunia. Makanya nggak didesain buat parkiran mobil. Iya. Iya, sampai ada mobil secanggih ini. Iya. Nggak. Cuma pertanyaan gue, Om. Hmm? Urusan lu tuh di mana sih? Di Medan. Ya nggak ke selatan jauh begini. Nah, kita kan udah diculik ke sini, Wan. Kan malas kalau cuman ke sini cuman ngurusin urusan keluarganya dia. Mungkin dia nanti cekcok, minta bagi-bagi warisan Bukan segala begitu. macam. Tapi benar di Medan. Bukan di Medan, di luar kota juga. Cuma bukan ke sini. Ke arah mana? Ke arah mana? Arah sana. Ke arah utara Udah lagi. deh, mending kita jalan. Enggak. Karena kan ke arah ke Medan, ke arah situnya kan. Berarti kita harus menjauh dari Medan, Om. Gue ikut lu, Wan. Kok gitu sih? Di sini kan dekat Danau Toba ya. Sana aja. Cakep. Tapi yang lebih jauh lagi gimana? Belum sah ke Sumatera Utara kalau belum ke Danau Toba. Enggak. Yang lebih jauh lagi. Kita ke Pulau Samosirnya aja, belum pernah kan? Oke, berangkat. Iya, Berangkat. gimana? Nah, jadi urusan dia biar nanti di episode terakhir aja ya. Iya, Jadi ngapain kita mendekat-dekat ke urusannya Om Obi ya kan? enggak, Om, enggak. Om, ini Enggak, iya. Om, ini Enggak, iya Wan, tahu Om. bahaya. Tung airbag. Ya kan. Belum masuk sih. Sabar, gue lihat ininya dulu. Fitur keselamatannya lengkap. Oke. Bentar, masih dibuka. Pasang seatbelt dulu. Oke, baru tutup. Belum, pelan-pelan. Pelan. Lu tau nggak tadi gue riset pas di rumah tadi. Apa penelitian? Riset. Bukan. Konsumsi bensin. Iya. Tau nggak dapat berapa? 30,6 pasti agak turun Turunan lah. tuh. Ini nggak lomba hemat-hematan lo ya? Memang nggak lomba hemat-hematan. Tapi enaknya mobil hybrid ya. Kalau mobil bensin kan sekarang rasio transmisinya kan bisa ditaruh di ujung banget tuh. Ya kan? Kalau keluar kota 116 118 tuh gampang. Tapi pas kena macet dalam kota langsung des. Kalau di sini bisa dimatiin mesinnya kan. Nah, Karena kalau kan dia penggerak listrik. dan kalau misalnya kita lepas gas dia masuk ke regen. Dan kalau baterainya cukup, dia benar-benar nggak butuh mesin buat nyala. Apalagi kalau banyak turunan tuh disimpan tuh di baterainya semua tuh energinya. Dan ini baterainya lumayan gede. Berapa? 1,8 ya? KWH. Iya. Kalau nggak salah ya. Kayak lebih. Jadi enak gitu kalau mobil hybrid tuh iritnya tuh bukan cuma pas keluar kota doang. Istilahnya kalau mobil hybrid tuh karena dia ada regenerative braking, kalau kita turunan tuh kalau ibaratnya di mobil biasa kayak dapat bensin tambahan gitu. Ngisi Itu bensin kan lagi. mustahil ya kalau mobil bensin gitu. Engine brake tiba-tiba dari anginnya itu keluar masuk jadi Dan ini satu lagi keuntungan regenerative braking, menghemat kampas rem Betul. dan membuat pengereman itu tetap dingin, nggak panas. Sama ini ada pedalnya, Om. Ya, Jadi kita cuma pakai satu pedal aja. bisa deselerasi maksimal ya. Bener, tapi nggak sampai berhenti ya. Masih Berarti ada sedikit ya. harus pakai rem tetap. Dan enaknya dari pedal itu ya, kaki kita tuh kalau nggak lagi macet gini nggak banyak berhenti, itu nggak usah ngelepas dari pedal gas. Udah di pedal gas aja. Kalau dia melambat kita naikin dikit, nggak usah sampai dilepas ya. Tapi pedal itu emang keluarnya belakangan ya. Duluan IKTP ya. Nissan Leaf tuh pertama kali pakai pedal di Nissan. Itu belum ada IKTP waktu itu ya. Belum ada. 2009. Ya, kasusnya IKTP juga kapan? belum ada itu.
Yang benjol segede bakpao itu. Artinya emang teknologi iktp setelah teknologi pedal ya. Nggak ada hubungannya sih. Tapi ya pedal ini bikin kita jadi kaki kirinya banyak istirahat. Bukan, kaki kanannya itu nggak perlu pindah-pindah Nggak dari perlu gas ke pindah-pindah. rem, gitu ya. Kecuali pas mau berhenti aja. Ya, dan dia tuh juga kalau misalkan kita pengen nyetir agak agresif, pengen Nggak yang usah. hemat, ini ada modenya. Nggak usah agresif kan. Ada eco, ada sport, dan ini juga bisa pakai mode buat off-road. Ada snow, Ada off-road. ada off-road ya. Sama kalau tengahnya dipencet itu berubah jadi hill descent control. Oh, ketika jalanan manurung ya. Hah? Manurung. Tapi ini Iya, serius pas nih. menurun kan. Ini jalannya macetnya begini. Dan mobil ini tuh proper, punya hill descent control sama punya mode off-road. Karena all wheel drive. Yes. Kalau two wheel drive tuh masih ya oke, tapi masih kayak agak tanggung gitu ya punya mode gitu, tapi two wheel drive gitu. Ini all wheel drive Tapi beneran. all wheel drive e-force ini itu bermanfaat juga pada saat jalan berlika-liku. Dia kan ada membagi torsinya tuh bisa lebih rata, Ya, jadi traksi optimal. lebih safe. Apalagi yang nyetir seperti Ridwan ini, gue juga merasa agak safe sedikit. Iya, Om. Iya, betul, iya, betul. iya, Ada iya, yang rasa iya, lebih iya, safe dikit. Benar. bisa aja. Bukan bisa aja, emang gitu kan. Cuma ya mobil all wheel drive itu kan biasanya boros karena dia harus ada drive shaft ke belakang dan nggak bisa dimatiin, ya kan, nambah beban juga. Nah, dengan dia pakai dua motor kayak gini, dia bisa all wheel drive tapi tetap irit. Iya, karena ya tenaga secukupnya ke depan, tenaga secukupnya ke belakang. Dan kalau kita lihat di sini ya, dia tuh banyakan lebih ke depan sih dibanding ke belakang. Iya. Ya. Kalau kita lagi cruising, lagi nggak butuh akselerasi, nggak butuh traksi, depan aja. Karena motor listrik depannya emang lebih gede, 330 Nm depannya. Ya, hujan. Enak kan? Jadi bisa memanfaatkan e-force-nya. Enggak, Om. Hati-hati licin. Kalau hujan kayak gini, Danau Toba itu suka ombaknya tuh lumayan, Om. Kita bisa pakai kapal, Ah, kita bisa nyebrang. Kita mau yang lewat yang mana nih? mau kapal apa nyebrang? Kapal dong. Nyebrang. Nyebrang Nyebrang jembatan. kapal berarti. Nggak, gini. Jembatan. Jembatan, gak usah aneh-aneh, hujan gini. Om, yang penting pakai pelampung Betul. sama bisa berenang. Jembatan. Gak apa-apa, Om. Seru. Bus Jembatan. gitu loh. Coba cari di ini deh. Di sosmed deh. Enggak jembatan. Apa namanya? Ferry Danau Toba ombak besar. Jembatan. Dia ini ferry-nya very scare. Very scare. Kita hati-hati salah jalan, ada misa loh depan. Ya. Tapi ya ini hujan. Suara rintik-rintiknya tuh adem ya. Padahal ini dibuka nih. Jadi kaca depannya kayaknya tebal juga, nggak cuma kaca kanan kirinya yang double glass. Iya, kaca kanan kiri, depan belakang double glass nggak? Di luar berisik kan? Tuh, Om, makin deres, suaranya juga masih. Mirip sama rumah yang ada di episode 1. Oh iya. Katanya kalau hujan nggak kedengeran Nggak hujannya. Nggak, dia Kecuali- padahal panoramik dibuka loh sekarang. Iya. kecuali pakai seng kali ya, teng berisik. Ini dari tadi, waktu gua nungguin mobil belakang, gua pakai adaptive cruise control. Ngikutin depan aja udah. Iya. Karena ini jalan satu jalur juga ya. Curang. Dan juga kalau misalkan depan berhenti, dia bisa sampai berhenti. Jadi kayak all speed dari 0 sampai paling tinggi bisa dia. Iya, karena dia udah ada sistem ADAS kan yang di logo Nissan-nya itu kan radarnya. Yes, radar. Ditambah bantuan kamera lagi di sini. Nah terus kan kalau udah kayak gini kan kita santai ya. Kita ngikutin aja adaptive cruise controlnya, tapi kita nggak perlu lihat speedometer karena ada head up display-nya. Oh ada Wan. Lah ada dong. Oh, nggak kelihatan dari sini. Torsinya instan kan ya, karena penggeraknya elektrik ya. Di tangan pengendara seperti lu kan, Apa Itu- sih? itu jadi agresif gitu loh tadi tuh. Iya. Lu benar. ngegas, nggak Iya. lepas pakai e-pedal pula. Jadi ngegasnya kuat, deselerasinya kuat. Ya memang biar banyak yang masuk ke baterai. Oke. Enggak, depan kita ini kayak Final Destination, tau nggak? Kayu. Jangan di belakang Iya, gini. ya, kali ini gue setuju disusul. Iya. Terlalu pelan juga. Final Destination ini. Bisa nih. Yo, sikat. Bisa. Ngumpet. Ciluk, Mbak. Bisa. Feeling.
feeling. Aduh, ntar kena ini. Mengapa hatiku feeling. Jangan. Enggak, kalau lagu luar nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa lagu luar. Ntar kena royalti. Iya, lagu Emang luar nggak bisa? apa-apa. Lah kan kita buat ditonton YouTube sama Iya. orang-orang. Habis itu kita nyanyi. Enggak, tapi kan dia nggak ada musik instrumennya gitu. Tetap aja, itu Tetap kan lagu aja, ciptaan juga. mereka. Nggak tahu sekarang gimana, tapi takut aja, takut ditagih. Iya makanya, Gua soalnya- mendingan lagu luar. Gua nggak pernah nyanyi sih di YouTube sih. Nggak Om, kenapa nggak kita Hah? Kenapa nggak kita ciptain lagu dulu sendiri? Ah. AI juga bisa kan, habis itu Iya. kita baru nyanyi. Iya. Kita hafalin dulu. Oh, gini aja. Perasaan. Nggak gitu. Ya kan Nggak sama. apa-apa lagu luar, nggak ada yang jauh. Tidak ada yang lebih dari perasaan. Ah, udah. Mencoba untuk melupakan. Perasaan yang kuat. Perasaan cinta. Feelings of love ya. Perasaan. Mengapa hatiku. Oh, perasaan. Belakang ada tirainya. Dan dari tadi ya Allah. Privacy. Privacy. Dari tadi gue pakai dong. Mobil baru loh, Wan. Baru 250 kilo. Pas kita jalan pertama kali kemarin episode 1 tuh belum sampai 100 kilo. Gue tuh penasaran Om Obi kalau di kampung halamannya itu seberapa sultan dia. Enggak. Kamu kampung halaman nggak bilang kampung halaman sih, kamu kampung halaman. Tapi kok keluarganya di sini, Keluarganya Om? di sini katanya. Keluarga, ya keluarga kan belum kampung halaman. Waduh, keluar dong. Waduh, pasti ya kalau jalan sama Om Obi tuh ada aja gitu ya. Ini udah kapan kejadiannya? Baru ini baru belum lama Baru. banget ini. Enggak, udah kapan nih? Ih, untung nggak masuk jurang loh. Tidak, tipis banget Ih, loh. serem banget. Banget. Astagfirullah. Oh, pelan-pelan Wan. Serem banget loh. Pasti kayaknya blong deh. Iya, Kayaknya. turunan soal dari sana. Ngeri ya. Ini kayaknya sebelah kanan tuh habis kebakar deh. Iya ya. Iya kering ya. Heeh. Kayak hitam gitu bawahnya. Tapi waktu Gunung Sinabung itu meletus, masih banyak sisa-sisa katanya. Kapan terakhir meletus? 2010. Bukan 2008 ya? 2010 15 tahun yang lalu. Iya, tapi udah jauh ya kita sekarang. Belum Waktu jauh-jauh amat sih. Gunung Sinabung meletus berarti tabungannya keluar semua. Iya, keluar semua orang pada nanggepin duit terbang. Dikit lagi Wan. Udah mau ketawa tapi belum cukup lucuan. Dikit lagi nih baru nyengir aja nih Wan. Ini bukan jalur lintas Sumatera ya? Jadi gue baru pertama kali lewat sini loh. Lo waktu yang ke Aceh nggak lewat sini? Enggak. Gue tuh berangkat Mungkin lewat lewat Padang. sini, cuma dari arah baliknya. Enggak. juga Gue ya? lewat Padang ke Danau Toba. Habis itu lanjut lagi ke Aceh. Oh lo Danau Toba utaranya ya? Iya. Kayaknya lewat yang sebelah kirinya yang ya. sebelah kanannya, yang sebelah Sebelah barat. timurnya. Sebelah baratnya. Barat. Nggak Oh, lewat sebelah timurnya. baratnya. Enak tikungannya ya. Dan body rollnya itu masih bagus. Rendah nih untuk ukuran SUV sih. Iya. Cuman di sini emang harus hati-hati apalagi yang turunnya karena banyak yang nggak ada pagernya juga loh Bener. tadi ya? tuh. Nyemplung sih lumayan. Sama kalau longsor itu loh, serem loh ini. Oh iya. Iya. Tapi iya sih. Hujan terus nih. Waduh Om, ini serem banget Om. Itu apa? Itu belakang longsor, Bung. depan longsor lagi Ini sih sampai longsor bolong. di depan Wan, sih lo ngomongin gila-gilaan. longsor sih dari tadi. Aduh, Om Obi sini. Bentar ya, kita harus storyin dulu nih. Tau Ini, nggak? Yang paling ini gede banget longsornya. serem dari longsor gini tuh tiba-tiba ada longsor susulan. Ini bukan tanah longsor, ini ambles nih Ambles, aspalnya. Longsor ke sebelah kiri dong. Iya, bukan dari atas gitu. Ini Iya. nih awal mulanya. Enggak, dan ini dilewatin truk-truk berat semua lagi nih sekarang. Dia longsornya ke bawah kiri situ. Ampun, Ya nggak pernah longsor ke atas sih, Wan. Iya, bener. memang Longsor ke samping ada nggak? nggak ada. Ini kita ada longsor di jalan. Itu gede Ngeri banget banget. lobangnya. Ah, mati. Ngeri banget. Ngeri banget. kali. Ngeri Oh, banget. kanannya juga sama ini. Aduh, kanan Ini jalan kiri lagi sementara. longsornya. Iya. Aduh, kok serem. Tapi truk berat tadi lewat sih. Ya Allah. Tapi ini nggak ada yang bekerja keras hari ini. Iya.
Bismillahirrahmanirrahim. Oh ada ring. Ngilu. Kita aja begini ngilu ya, gimana yang truk tadi ya. Aduh, gue bawa truk lagi, bayangin coba. Nah itu kenapa tadi ada kayak petugas tapi bawa kantong buat siap dikasih duit gitu. Ya kan maksudnya mereka ada jasanya buat buka tutup. Tapi sebenarnya seharusnya ada petugas Resmi kepolisian yang atau perhubungan ya yang ngatur ya. Iya. Karena itu kan bagian dari tugas mereka juga. Nah itu boleh tuh ambulans, wing gitu. Iya. Nah ambulan kan dapat prioritas kalau bawa pasien ya. Ya, Ketika jemput pasien gimana? Ya Boleh. iya dong. jemput Iya kan? boleh. Cuma nanti begitu pergok orang, kok kosong nih? Dan gini loh, jangankan untuk jemput pasien, misalnya abis nganterin pasien ke satu tempat, dia mau balik aja ke rumah sakitnya itu juga penting karena dia kan harus standby lagi om. Oh gitu ya. Yang nggak boleh kalau dia mau servis mobil. Iya itu nggak boleh. Tapi servisnya kalau lama nanti pasiennya nunggu. Tapi udahlah kalau buat ambulans, apalagi pemadam kebakaran gitu ya, Betul. udah kita minggir aja gitu kan. Yang sekarang diteriakan masyarakat itu kan pejabat atau bahkan orang sipil yang Cosplay. menggunakan jasa polisi untuk membuka jalan. Enggak, kadang ada yang cosplay juga om. Kalau cosplay itu udah ilegal. Itu sih Wah, udah. cosplay itu paling parah itu. Ya, kalau cosplay itu ilegal. Tapi yang banyak resah juga kan orang, ini petugas polisi beneran yang membuka jalan. Tapi urgensinya di mana gitu. Dan seringkali ini lagi nggak patroli, lagi nggak darurat, lagi jalan biasa aja. Nggak ada suaranya tapi lampunya nyala. Kalau Itu sakit banget tuh. Kalau itu, gue pernah tanya. Memang ketika mereka patroli, apalagi malam-malam, itu mereka nyalain itu untuk memberitahukan keberadaan polisi di daerah itu. Cuman memang gue setuju, silaunya kelewatan Itu sampai terang. kita bahaya. Terangnya bisa diatur sebenarnya seberapa terang. Iya, mestinya tuh nggak perlu yang sampai menyolok Menyilaukan. mata gitu. Tapi di luar negeri mobil polisi lewat aja sih om, Iya, nggak pakai biasa aja. gitu-gituan. Kecuali mereka lagi ngejer penjahat Ya. atau harus ke tempat kejahatan gitu Iya, ya. tapi Oh. buat apa mereka perlu diketahui keberadaannya? Supaya ketika patroli orang yang mau niat jahat nggak jadi niat jahat. Oh, oke. Nunggu karena dia lewat baru boleh niat jahat gitu Iya, maksudnya. lo daripada gua tangkap mendingan lo jangan berbuat jahat deh gitu. Dan memberikan rasa aman ke masyarakat sekitar. Itu dulu yang gua sempat tanya ke anggota kepolisian. Akhirnya gua oke, ada lampu memberitahukan keberadaan polisi nggak apa-apa, tapi kadang-kadang memang terlalu silau terutama yang ke belakang. Iya. Bener. Padahal kan sebenarnya Ya, nggak perlu silau yang ke kayaknya belakang. bisa diatur deh itu. Iya. Harusnya. Tapi ya moga-moga sih ya sekarang udah ada instruksi dari Kakor Lantas, dari staf kepresidenan bahwa mereka akan meninjau lagi dan bahkan membekukan ini pengawalan yang membuka prioritas itu untuk sementara. Moga-moga sih untuk selamanya ya. Tapi yang cosplay itu loh masih banyak. Kalau cosplay mah Banyak. ilegal, itu mah udah ada dasar hukumnya. Nih depan ugal-ugalan banget. Gila, ugal banget tuh. Bawa motor lagi di atasnya. Bukan, itu ada yang bawa motor di atas. Masih kosong nggak? Nggak ada. Ya. Wan nih di mana Wan? Balai nikah. Wan. Apa? Wan. Kenapa masih jauh-jauh ke sini sih? Kok secepat ini? Lo bilang nggak dalam waktu dekat. Gua nggak tahu ada beginian ya. Kita mau ke masjid, sholat dulu. Emang depannya ada balai nikah. Iya. Oh jadi tetap plan A ya, nggak dalam waktu dekat. nggak ada waktu dekat. By the way, gua udah tahu nama warnanya apa. Champagne? Apa? Coklat muda. Champagne silver two tone. Jadi bukan champagne biasa, champagne silver. Ada tutonnya. Iya. Silver yang ke champagne-champagnean. Dia tuh ada warna hitam, biru, two tone, merah, ya, silver, putih. Ini tuh emang SUV banget ya, over fender.
sama ininya juga gagah banget gitu. Cuman memang kalau jangan sampai keserempet ya. Enggak aman om. Bengkel jago-jago sekarang. Tapi yang paling gue suka nih ya, dia kan 5+2. Salah kan? Dia kan 5+2. Tapi kita tetap dikasih ini om. Nah. Ya karena kan memang sejatinya kan mobil ini 5-seater kan. 5-seater, cuman dia punya opsi buat plus 2 gini. Kali-kali kita lagi mau bawa ada anak kecil gitu ya, atau anggota keluarga, minimal sekali-sekali kita bisa bawa 7 penumpang. Dia udah hybrid, all wheel drive, spek yang nggak dikurang-kurangin. Bisa 5 orang, bisa 7 orang. Terus om, di bawah sini itu ada aki, ada tempat penyimpanan kecil, sama ada subwoofernya. Ya, karena ini audionya Bose. Ini tempat penyimpanan kecil ya kan? Tire repair kit. Oh ini buat apa ya? Corong. Ini kalau Bukan yang buat nyanyi-nyanyi itu. Oh iya, lupa. Nanti ya dihibur di jalan ya. Jangan dong om. Oh mobil. Nggak, Jangan ini buat ngisi bensin. Jadi ketika Kali-kali ada dapet yang yang gede, nggak standar ya. Atau kalau misalnya kita pakai jerrycan, kita berpetualang. iya, karena ini tutup tangkinya itu nggak ada tutupnya lagi. Dia langsung. Oh. Nah, coba buka. Sebelah kanan. Sebelah sana dong. Oh Tuh, iya. langsung dia. Jadi kalau kita mau pakai jerrycan gitu segala macam bisa langsung. Nih jerrycan nih. Ini buat jerrycan. Kalau pakai jerrycan dia los dulu sini. Buat terus colokannya dia- ya? Iya. Jangan sampai hilang. Ya, jangan. Tetap dikasih ya, ternyata bagus ya. Kadang-kadang kalau pakai tutup gitu, itu tuh suka lama-lama putus terus hilang. Dan yang paling sebel adalah kita nggak tahu hilangnya siapa yang ngilangin. Karena kita terakhir di SPBU mana tuh? Oh gitu ya? Bisa Sering begitu kejadian ya di Lawan. Ya kan kita Kok bisa? ngerental ya, jadi. Ya. Kita langsung sholat apa Ridwan mau ke sana dulu? Oh iya, ini ngomong-ngomong sebelum kita sholat om, kita kan biar selamat dan aman. Salah satu bentuk ikhtiar kita. Mobil juga sama om. Dia tuh safety ratingnya bintang 5, Euro NCAP, Japan NCAP, NCAP. Jadi semuanya lengkap. Sampai ke Amerika pun juga NTHSA juga bintang 5 om. Komplit ya? Komplit. Jadi ada rasa aman ya? Makanya kita sholat. Wan, ini cara daftarnya gimana, Wan? Itu ada QR-nya. Oh, udah tahu dia. Dia udah scan tadi. Nggak, itu tulisannya laporkan gratifikasi. Beda. Nah, coba Rituan. pengumumannya ada kok di sini. Ridwan. Dasar lu pada Apa? Foto kagak bilang-bilang main di posting aja. Oh mobil. Emang mau nganterin kan? Tadi kan kita nggak tahu ngapain. Bentar. Mungkin biar netizen tahu fotonya nih kayak gini ya. Tar, ini longsor nih by the way nih. Aduh, dalam banget ya Masya Allah. Allah. Dalam banget. Dalam banget kok. Ya Oke. gimana tadi? Jadi fotonya nih kayak gini. Hmm. Captionnya Om Mobi kayak gini. Sebenarnya nggak ada yang salah sih. apa? Karena emang bener Ridwan yang ngajak kan ke situ Iya, kan. dia Kan mau nyetir. sholat. Lah kan kita nggak bilang ngajak mau nikah. Ridwan ngajak Kenapa ke di sini. fotonya di framing seperti itu? Bukan di framing. Bukan di framing. Kenapa nggak pasti ada beduk gitu kan? Dan kalau mau foto tuh bilang-bilang, Wan lu gue foto ya. Itu Ya karena lu candid tadi kayak gitu tuh lo kayaknya tadi lagi sibuk daftar online, nggak tahu daftar online apa. itu di situ. melanggar privacy namanya. Oh, Tidak privacy. boleh. Oke, kalau gitu kita minta maaf Wan. Tapi percuma juga udah di take down, udah banyak yang tahu gitu ya. Udah Tapi lama banget. udah itu video jadi postingan. tayang. tapi move lo berikutnya kita nggak ini deh, kita nggak tayangin. Mau ya. foto tuh Gini, bilang-bilang dong. Wan, Kayak Om Obi pas lepas topeng kan nggak kita foto juga gini gitu Wan. loh. Pokoknya kita bahagia kalau lo juga bahagia. Iya, Wan. Kita Emang gue selalu sekarang ada. nggak bahagia. Ya, makanya gue bahagia sekarang karena lo bahagia. Ya udah alhamdulillah. Iya, Udah. pokoknya Pokoknya kalau nanti akan merepotkan lo, kita nggak suka. Ya, Om ya. iya. Tapi pokoknya gini Om, pokoknya move berikutnya kan masih ada tahapan nih Om. Ada tahapan-tahapan. Tahapan Apa sih? berikutnya jangan di posting lah, kasihan Iya. privasinya keganggu. Astagfirullah. Iya. Lah kan itu mau lu tadi privacy katanya.
Kita jaga nih privasinya. Kalau mau foto bilang-bilang gitu loh. Backgroundnya begitu biar lagi dia ya kan. senyum. Astaga. Biar pas. Biar ganteng gitu kan. Iya, Wan. Gila lagi gua. Memang gini, Wan, agak repot memang. Gue sih denger memang agak repot dan Emang- nyusahin gitu loh. Tapi Emang pernah ngalamin, Om? Gak pernah makanya. Apa? Gua Gak pernah denger. sholat tadi? Hah? Kita sholat, masa gak pernah ngalamin? Enggak, takutnya lo kepengen nikah lagi. Kok jadi nikah lagi? Itu kan di balai nikah tadi. Astagfirullah. Kan kaget tapi kita. Wan, aduh, sampai terharu nih gue nih. Maksudnya kita sahabatan ya Wan ya, bener-bener yang terbaik buat lo tuh gue support gitu. Aduh, nggak tahan ya, terharu gitu. Lihat. Wah, Bagus banget mendengar bagus itu. banget ya pengalihan isu. Wan, tapi kalau satu lagi tinggal di sini repot jauh kali ya? Ngomong apa sih? Ih, berkabut Pogi, dong. Pogi. Ini yang namanya negeri di atas awan dong. Ini lihat tuh sebelah kanan tuh. Keren banget. Wow, Danau Toba. Keren banget. Ini kalau nggak berkabut, ini lebih keren lagi nih. Pagi lah besok. Iya. Dan vegetasinya tua ya di sini ya. Vegetasi. Belum Kok belum bisa tahu ini tua? Itu tuh lihat tinggi-tinggi semua. Siapa tahu Sama dia kayu-kayunya. emang berbakat tinggi, jadi masih muda udah tinggi. Iya, bisa bisa jadi jadi. model. Bukit berbunga, bukit yang indah. Di sana kita selalu datang berdua. Kenapa mesti nyanyi sih? Iya. Indah banget ya Om. Iya. Rasanya nggak kayak lagi naik mobil, rasanya kayak lagi terbang. Tunggu nih kalau suasana begini nih. Rasanya kayak lagi terbang Om. kayak lagi. Iya. Iya kayak terbang. Aduh, dalam juga, jangan sampai kenapa-napa ya Wan. Jangan dong. Dalam jurangnya, Dalam banget. dalam banget. Om, bentar. Aduh, jelek banget sumpah. Keindahan alam ini tolong jangan dirusak. Nah Udah. ini kan Gua sekarang ngerti gimana rasa jadi SpongeBob ketika Squidward apa? memainkan klarinetnya dan mereka tidak suka dengan suaranya. Itu bagus banget ini. Lagu apa lagi ya? Om, udah Om. Itu tau gak kayak suara apa? Kayak suara kentut bernada tau gak? Betul. Ada di Doraemon tuh dulu. Buat kentut bernada. Tuh, Keren banget. keren. Magical banget di sini. Ini bener magical. Jadi gak perlu jauh-jauh ke Eropa. Magis kalau bahasa Indonesianya ya. Magistis. Magistis. Harus tambahin tis semua. Udah ya musiknya nggak apa-apa ya, gue stop ya. Oke, yuk. Udah, selesai. Nggak, udah ya nggak bisa ya. Jembatan segini doang ini. Nah iya, pendek banget. Paling berapa nih 300 meter? Ini baru pertama kali nih gue lewat sini nih, lewat jembatan ini. Ini kayak sungai bawahnya ya. Iya, Padahal ini, kecil ya. padahal ini bagian dari Danau Toba airnya ini. artinya itu bisa dijadiin daratan. Direklamasi dikit aja Iya, udah bisa. reklamasi Iya, dikit jadi nempel daratan, ya. nempel. Cuman jadi nggak jadi Sumatera dong Iya, samosirnya. Ini kalau misalkan nih tiba-tiba ya ada wabah zombie, ini jembatan dihancurin dalam aman. Nah, zombie kan bisa berenang. Emang bisa? Bisa lah, kecuali kalau Om Mobi yang jadi zombie dia kelelep sendiri tuh. Nggak akan berusaha berenang juga sih. Selamat datang di Pulau Samosir. Yeay. Suasananya beda loh. Langsung banyak lampu. Samosir ini nggak kecil-kecil amat loh, 630 km persegi. Hampir sama kayak Klaten dong. Klaten itu 700-an kan? sekabupaten-kabupatennya ya, bukan cuma kota, itu 700. Iya. Gede Bahkan banget. Semarang Gede tuh, kota Semarang itu cuma 370 km persegi. Setengahnya ini. Sama Setengah Jakarta, sama Jakarta. Jakarta ribuan. Kalau kota Jakartanya aja tuh, kota Jakarta tuh antara 2.500-an sampai 3.000 km persegi. Jaksel deh paling kecil. Nggak tahu Jaksel berapa ya luasnya ya. Ini malah lebih bagus dibandingkan dengan di pinggir-pinggirannya.
Kotanya. Wan, Jakarta Selatan cuman 1/4-nya Pulau Samosir. Kecil ya. Kecil banget, selatan tuh gede banget loh itu. Iya. Jakarta Selatan tuh cuma 154,32 kilometer. Kalau selatan Jakarta itu luas. Berarti kalau kalau- Jakarta Selatan enggak. Kalau Jakarta Timurnya dibuang bisa segede Pulau Samosir. Enggak, Jakarta total tuh 2.500-an. Masa sih? Coba ya, kalau Jakarta kotanya berapa? Jangan sama Pulau Seribu ya. Enggak, Pulau Seribu bedanya Jakarta. Pulau Seribu tuh Jakarta Utara, masih Jakarta Utara nggak sih? Kecamatan. Jakarta Dia tuh sendiri. di urbannya. Oh, kalau kota Jakartanya 660.000. Nah, nggak jauh beda kan? Bukan 660.000 itu regionnya, daerah khusus ibu kotanya. Tapi kalau urbannya, kawasan kotanya 3.500 km persegi. Ya, Metronya 7.000 km persegi. gede. Jauh sih. Jauh. Begini Jauh. Jakarta. Nah, ini namanya Kampung Ulos. Ulos tuh yang kayak batik itu ya? Yang Yes. di bawah kan. Kain ulos. kain ulos. Nah, ini dia. Huta Raja. Huta Raja. Lo udah siapin tarian buat kita? Wan, mewah banget nih Wan. Kenapa tiba-tiba dikasih tarian? Oh, ada kainnya. Oh, ada kain ulos. Halo siang. Kok Sawadikap? Oh, salah ya? Apa di sini kalau salam Horas? Apa? Horas. 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 Nggak ngerti. Disuruh datang gitu loh. Oh, suruh suruh maju. datang. Iya. Lagunya kan aku Ini jogetnya gimana saya? Gini. Nah, ini makam leluhur. Bukan. Udah enggak. Nah, ini ada makam leluhur nih. Ini makam. Bukan. Nah, ini ada Mas Hendra. Nah, Tour guide di sini, Ya. ahlinya. Kok Mas Hendra? Bang Hendra. Bang Horas. Hendra. Horas. Horas juga Bang. Tulang Hendra. Oh ya, Ya, tulang boleh. Hendra benar. belum tulang-tulang. Belum Tulang amat. tulang tuh. Ya ntar lagi tuh. Ini apa Bang Hendra? Oh, kalau ini sejarahnya, ini adalah lambang protection. Jadi ini yang melindungi daerah ini pada zaman dulu. Ini termasuk kerajaan-kerajaan. Oh. Jadi kerajaan-kerajaan yang dari sana, dari seberang sana juga itu suka menyerang, saling menyerang dulu. Karena ini raja pertama, ini rumah pertama, yang pertama di sini. Makanya rumahnya seperti ini. Lokasinya juga di sini, bentuknya seperti ini dari zaman dulu. Nah, dari zaman dulu ini Iya. udah Dipugar. sekitar 350 tahun. 350 tahun. Lebih tua dari yang tadi. Iya. Lebih tua dari teman saya, Pak. Dracula. Zombie. Jadi ini sebenarnya dia melindungi bagi raja yang mau menyuruh prajuritnya untuk menyerang membakar daerah ini. Selalu gagal. Dalam artian ya selalu gagal, dia di depan kalau mau menyerang, dia melihat ini seperti air semua. Jadi tidak ada jadi kasat mata gitu. Jadi ini semua berbentuk air, mereka tidak jadi. Tidak Dan jadi mereka menyerang. laporan ke rajanya tidak percaya. Rajanya datang lagi ke sini, melihat kok ada lagi, tidak berbentuk air. Jadi ibaratnya melindungi dari perlawanan kerajaan yang lain gitu. Oke. Apa sih kayak batu gitu ya? Ya, batu Gelap ini Ini batunya juga sudah 350 tahun lebih. sekitar itu. Dan ini juga sakral, nggak bisa didudukin karena kenapa?
orang tua-tua zaman dahulu kalau kita dudukin ini bisa terkena hal-hal yang tidak memungkinkan ke diri kita lah. Makanya dikasih kawat Dikasih berduri kawat, juga ya. ya. Ya, setidaknya dia masih sakral menurut tua-tua di sini. Gitu. Ini bagus banget loh. iya, Ukirannya loh. bagus banget. Tapi tidak ada yang tinggal di sini lagi ya. Dia Ada? cucunya terakhir yang ada di sini. Oh, jadi keturunannya juga masih ada. Tapi tetap di sini Simar Mata semuanya. Apa tuh? Marganya. Marga. Oh. Simar Mata. Marganya Simar Mata itu termasuk Parna. Parna Saragi tuh? juga. Iya. Oh. Saragi juga sama. Ya, itu sekitar ada 68 marga yang dimana kita tidak bisa mengambil perempuan dari marga yang sama. Harus dari marga. Iya. Harus dari marga orang lain. Kalau dari daerah lain yang nggak pakai marga? Boleh juga. Tapi Boleh juga. asal jangan Dimargakan nanti. Asal jangan marga Parna yang 68 marga ini. Sampai sekarang masih Sampai sekarang kita dijalanin seperti itu. Masih ikut aturan adat seperti itu, Pak. Jadi kalau kita langgar mungkin ada sesuatu hal yang kita tidak inginkan gitu kita. Nah, kalau Mobi apa? Besok terus? kayaknya besok baru kita tahu marganya dia apa. Terus kalau ini lambangnya kayak kerbau gitu, dia menandakan dia punya kekuasaan, punya dia orang kalau bisa dibilang dia sakti. Oh. Jadi dia bisa mempengaruhi orang-orang, kuat, banyak hartanya juga di sini. Jadi awal mula dia bisa disebut dia juga raja lah di sini. Rumah apa namanya ini, Pak? Namanya rumah Batak, Pak. Rumah Batak. Iya, Rumah namanya Batak. memang rumah Batak. Semuanya ini memang dari kayu dan pembuatan juga slot by slot. Tanpa paku. Tanpa Paku ada, cuma paku ada paling yang ini. sekitar 3%-an lah. Oh. Iya, jadi ini memang semuanya dari kayu. Ukiran juga. Ini ukiran ya. Ini ukiran dari 300 tahun ini. Iya, ukirannya seperti ini. Mungkin udah dipugar kali Iya. Pak ya. Udah Iya. ada renovasi ya. Sedikit lah. Iya. Iya, boleh. Hah, boleh? Boleh, nanti kita bisa coba masuk, nggak masalah. Nah, yang nanti kita malam nginep di kamar yang mana? Enggak nginep sini. Kalaupun mau nginap juga nggak masalah. Oh, dia mau nginep. Nggak apa-apa. Wan lo aja, Wan. Jadi Boleh masuk dalam, memang saya mau traktir mereka nih nginep. Oke, siap. Ada orang. Oh, mau masuk boleh. Kali ya. Mari. Ada anak rajanya. Pak. Kita mesti Iya. Bowing. bawa upeti nggak? Oh iya. Ada Ridwan. Pernah ketemu raja Kasih Ridwan aja. Kasih berapaan? Sebagai upeti. Iya. Mendingan kasih pala lebih gede. Buat putri rajanya. Iya, Wan. Apa sih Lumayan. kok gua? Kan tadi nyariin. Ada yang masih jomblo nggak? Revi. Nggak mesti jomblo kan? Mari, Pak. Mari kita masuk. Sendal dilepas ya? Iya, iya. Ya, boleh. Ya dilepas ya. Kaos kaki nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa. Silahkan. Lama nih. Horas. Ini tempat tidur Bu. Jadi katanya dulu masak di tengah. Sekarang udah dipindah ke belakang. Ini kayunya 350 tahun loh nih. Oh enggak? Lantai baru ya. Udah dipugar, udah direnovasi. Yang 350 tahun tuh yang mana? Fondasinya. Dinding, fondasi. Fondasi ya. Tapi ini kayunya bagus banget loh. Iya. Diganti ini udah ada sekitar 30 tahun. 30 tahun. Tanpa genteng ya ini rumah ya. Jadi pakai atapnya. Iya, Dulu pakai genteng. dulunya pakai Jerami. jerami Jerami. Ah. dari genteng. Oh sekarang genteng ya. Genteng baru seng. Oh sekarang seng. Ini dari kayu ulin. Oh dari kayu. Sekarang kayu ulin. Jauh sekali. Tapi bahasa logat Samosir sama yang di Pulau Sumateranya sama. Hampir sama kalau Hampir Bataknya ya, yang Bataknya ya. Iya. Agak-agak Tapi ada Samosir aslinya tuh ada. Bahasanya. Suku yang asli Samosirnya ada Bang. bahasa sendiri juga. Bahasa Batak. Bahasa Batak Bahasa semuanya Batak. jadi satu. Iya. Ibu bisa ngomong bahasa Batak, Bu? Ya pasti bisa. Bisa. Saya mau dengar. Saya mau dengar. Kebetulan dia juga orang Batak. Toon marga simar mata. Iya. Marga Simar Mata. Au baru simar mata. Iya. Kami tinggal di Hutaraja. Saya orang tua kakek saya Tapanuli Selatan. Oh, tak marga apa? Hah? Dia tidak mau memberitahu. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Ayo. Biasanya Tapanuli Selatan marganya apa aja ya?
Biasanya Tapsel itu warga Ritonga ada, Ritonga. iya ada Tanjung, Tanjung. juga, iya. Udah cukup kita. Lalu ada Siregar, Siregar. Tapsel. Kira-kira dia pasnya Ritonga, Siregar. Cukup. Siregar kayaknya. Siregar ya Om. Mutomobi Siregar. Udah. Mobil Siregar. Bu, terima kasih Bu. Soalnya teman saya memang keturunan Batak tapi tidak bisa bahasa Batak sama sekali. Bahkan sudah mulai melupakan akarnya. Makanya kami ajak beliau ke sini. Bahasa Bataknya nggak Bisa, Om. bahasa Apa? Batak. Bisa. Bisa. Bisa, cuma nggak mau ngaku. Nggak bisa. Jadi Moliate itu terima kasih. Moliate. Kalau Nggak tahu. Bener. orang bilang Moliate, kita mau bilang sama-sama. Kalau bahasa Inggris, bahasa Iya. Inggris, bahasa Batak. Balasannya? Balasannya apa? Oh, Moliate lagi. Meliate. Baru menyambut Horas. Horas itu salam, bisa salam berpisah juga Horas. Oh, Horas juga selalu berpisah. Jadi Oke. sebenarnya Horas aja kan, kalau banyak kan Horas Bah, ada gitu juga. Bah itu seperti kata seru. Iya, makanya sebenarnya Horas aja kan. Iya. Bah gitu. Coba bah. Wah. Bah. Gitu. Harus ada itu. Nah itu logat Batak itu Pak. Ada gitu kelihatan juga Batak kau. Harus ada seratnya. Tapsel doa teh Bapak On. Bah. Tuh kan. Kau tinggal sini sajalah. Benar ya. Ya terima kasih ya Bu. Terima kasih. Moliate, Ya. Moliate. Meliate. Horas, Bapak. Horas. Pokoknya Om Mobi kalau belum ngaku marganya apa kita panggil Siregar saja. Ya, atau Ritonga. Jangan tebak-tebakan begitu. Semua yang tinggal di sini pasti bisa menenun, yang wanita. Kalau yang pria ada yang menenun juga. Oh, yang wanita ya. Berapa lama Ibu buat seperti ini nih? 10 hari. 10 hari. Satu ini. Satu kan 10 hari nih. Sehari berapa jam kerjanya? 9 sampai setengah 6 dan butuh 10 hari buat bikin ini. Tradisional semua ya bener ininya ya. Alatnya. Alat tradisional. Ini buat pola warna. Ya yang pink-pink itu buat apa, Bu? Benang yang ini, Bu, buat apa, Bu? Itu buat warna yang itu. Oh. Iya. Kalau lagi menenun tiba-tiba benangnya ada yang putus, Bu. Diulang lagi. Oh, dibagusin lagi bisa. Aduh. Oh. Sayang. Nggak inget. Moliate, Bu. Meliate. Moliate, Bang Ya, kita Hendra. pamit dulu. Sampai jumpa lagi, Horas. Senang bertemu dengan Sama Anda kami juga senang. Terima kasih kampung untuk Terima pulosnya yang sangat indah ini. sama-sama. Terima kasih kembali. Namanya motif apa, Pak? Motif ragi hotang. Ragi Hotang. Artinya apa Ragi Hotang? Ragi hotang Nama kan nggak harus ada artinya ya. Iya, kenapa sih? Kenapa harus ada artinya semuanya? Kayak Omobi, marganya Ritonga, Enggak ada, Apa bukan, artinya? enggak ada. Jadi bukan. memang ragi hotang itu namanya tetap ragi hotang ini untuk keperluan pernikahan. oh ini, Om, udah pas nih Om. Iya. Lu berarti pakai ini, Om? Lah kan tadi dari mana buat kita? mengiringi rituan udah pas. Iya, pas. Iya. Rotan. Oh, Berbahan dari rotan. terima kasih. Selamat malam. Ya, makasih Horas. Berarti lu pakai ini, Om ya? Enggak inget. Nih. Harahap, Siregar, Nasution, Lubis, Pulungan, Hasibuan, Dalimunte, Daulay, Rangkuti. Wah, tidak ada Banyak Ritonga juga. ya. Lah, itu tapi banyak marga muslim tuh. Iya. Siregar, Lubis, Lubis Hasibuan. Rangkuti. Yuk. Kemana Kemana, kita? Man? Gue curiga malah dia Urusan Harahap. keluarga.
Urusan keluarga dulu. Jalan. Udah malam. Oh, mendingan kita bermalam dulu di Malam dulu Samosir. aja. Udah dipesenin hotel. Gue udah minta panitia. Iya. Hotel yang paling bagus di sini. Wan, gue pengen lihat pemandangan ininya dong. Kita udah Besok kesore. lagi. Pemandangan Tobanya ya. Ya, nggak Oke. nyampe ini mah. Iya. Heran. Videonya lanjut besok ya. Om Mobi Harahap. Harahap ya dia ternyata. Harahap ya. Apa Rangkuti? Jangan banyak harap. Indahnya. Bagus Nah, sekali. kalau pagi baru kelihatan kan. Gimana? Bagus sekali. Cakep gak? Nggak, ini kombinasi yang pas gitu loh. Rumah adat, Rumah adat. Danau. danau, keindahan dan teknologi terbaru. Dan penduduk sekitar ya. Maksudnya orang sini juga kan. Iya. Orang daerah Siapa sini. orang sini ada banyak. Orang Keturunan daerah sini. Berarti punya kain ini berapa Om? Hah? Punya kain ini ada berapa di rumah? sini. Ada beberapa. Karena suka ada acara-acara butuh ini. Kalau pesta-pesta nggak pernah dipakai sih Om. Rasanya ini baru video pertama kita Iya. bikin video bareng itu sejak tahun 2015 kalau nggak salah. Ini kayaknya video pertama yang mereview ternyata Om Mobi orang Batak. Iya, ternyata marganya Harahap. Yang pernah bilang orang Batak siapa? Harahap apa Ritonga. Rangkuti? Nggak ada, Ritongan. Bukan. Jadi kapan ininya acara keluarga? Bukan acara, urusan. Oh urusan. Kalau acara tuh acara. Bukan ada. Itu event. Ini kan bukan perebutan event. warisan ya. Iya, urusan. Ternyata tuan tanah di Sumatera Utara. Tapi enak loh, explore Sumatera Utara, jalannya variatif. Ada yang halus banget, Ya. ada yang rusak, ada yang longsor, ada yang sempit, ada yang lebar. Makanya kalau misalnya Anda mau explore daerah Sumatera Utara gitu ya, sebaiknya memang pakai mobil yang tepat. Mobil yang proper cocok untuk medannya. Dan gue pernah ke Danau Toba beberapa kali, baru pertama kali ke Samosir. Ternyata dari daerah Samosir sini itu lebih indah. Selama ini kita Padahal yang kita lihat Sumatera. Iya, Sumatera. ya selama ini kita ke Toba, Samosir ada pemandangannya. Iya. Sekarang kita di dalam pemandangannya. Ke sana yuk. Gini ya, pemandangan kayak gini terakhir lihat tuh di Eropa. Nah, bener. Eropa, New Zealand tuh bukit-bukitnya kayak gitu. Nggak pernah ke New Zealand. Dan ini agak menguning, jadi kayak lagi masuk fall. Iya. Musim gugur. Udah gitu udaranya sejuk pula. Karena kita tinggi 1000 meter, 900 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Bayangin, setinggi itu ada danau seperti laut. 2950 feet. Ya, 3000 feet. Ada yang berenang. Bisa, ini kan danau, lautnya lebih airnya tenang. Jangankan danau, laut juga bisa berenang kok Om. Nggak buat semua orang yang berani berenang di laut, tapi bisa. Kan bahaya, ini kan kita nggak tahu di bawahnya ada apaan. Sekarang berani nggak kalau berenang di sini? Masih takut hiu juga, ada hiu di danau gitu. Malah lebih ngeri lagi. Apa? Monster. Loch Ness. By the way, lihat dong. Apa? Berawannya agak tebel. Takutnya kita nyebrang hujan. Kan mobil kita ada atapnya. Iya sih. Cuma nanti di kapal begini-begini. Ini airnya juga tenang. Ini pengen berlama-lama di sini rasanya ya. Iya. Apa Tapi- lo mau pindah dari ketenangan di Klaten jadi ketenangan di Toba? Jangan lah, itu kan Coba aja. Om Mobi pensiun di sini. Kata siapa sih? Nih, Tergantung ini perebutan warisannya. bukan perebutan warisan, bukan. Jalan yuk kita urusan keluarga ini. Ya. Ya udah. Yuk. Tapi ini mobil, tiap video kemarin di sebelumnya di channel Fitra Eri itu ada kelemahan dan kekurangan yang tidak yang menurut Om Fitra. Di Ya. channelnya Ridwan Hanif ini, coba kita tanya Ridwan. Sebenarnya bukan kelemahan, hal yang kurang begitu lo Kurang suka suka. dari mobil itu. Kita mulai dari yang kurang suka dulu, apa yang paling suka? Kurang suka. Yang kurang suka. Yang gue paling kurang suka dari mobil ini adalah ketika duduk di belakang kemarin, pas gue turunin jendela, dia masih ada sisanya lumayan banyak tuh. Emang kenapa? Nggak sampai rata ke Ini nggak bawah. habis. Nggak habis kacanya. Jadi lo kalau mau loncat keluar agak susah gitu. Iya. Eh, Buat kampanye, buat ambil birol. bagi-bagiin kaos ke ini
rakyat. Oh iya. Iya, makanya. susah. Jadi nggak sampai habis. Kan ada ini dari panoramic sunroof bisa dilempar-lempar. Terus kenapa masalahnya kalau nggak sampai habis? Nggak enak. Oh, tangan nggak bisa gini. Iya, salah satunya itu. Oh, pas lagi inspeksi Klaten tuh nggak Iya, bisa tangan makanya. kayak gini. Aduh. Terus yang suka apa? Pas nyetir. Kalau udah duduk, semuanya pas. Posisi tangan pas, ini pas, kursinya pas. Terus juga larinya enak, ya kan? Handlingnya bagus, masih empuk juga. Oh, Itu pantesan sih. dia asik sendiri nyetir sampai nggak perhatiin perasaan yang di Perasaan sebelahnya. penumpangnya. Iya. Iya. Iya terserah deh. Penumpangnya gujrak gajruk dia itu. Karena menurut gua yang paling sulit ditiru itu adalah driving dynamics-nya gitu. Ketika udah nyetir itu mobil lain mungkin banyak yang ngasih fitur A, B, C, D, F, G, tapi untuk rasa berkendara itu sulit ditiru. R&D-nya panjang. Iya, iya. Oke, ini Urusan Om Mobi keluarga. udah ditunggu. Urusan keluarga, iya. Kalau enggak warisan jatuh ke Kita keluarga mau yang nyebrang. lain. Jangan lupa tonton video sebelumnya di channel Fitra Eri dan video setelah ini ada di channel Om Mobi. Kita lihat bagaimana warisannya sebanyak apa. Bukan Kira-kira warisan. kita bakal nyesel nggak kenal sama dia atau kita malah beruntung kita kenal sama dia. Kita lihat hasilnya. Bukan urusan warisan. Om Mobi bisa urusan jadi keluarga, yang triliuner berkaitan nih dengan pulang dari sini keluarga. Gue juga penasaran marganya apa sih? Ah, itu kita lihat juga. Jangan-jangan marganya Margareta. Tapi yang jelas dari perjalanan ini ada beberapa fakta terkuak. Nah, berkali-kali enak nih, pas banget Pak. Pakai e-force ini. Jurumudi, semua aman? Ini warisannya, Wan. Oh, warisannya Om Mobi. Istana.